Puji nama Tuhan, 2-3 orang berhimpun bersehati Tuhan ada. Jadi bukan hanya di gereja ini, tapi di setiap rumah-rumah saudara Tuhan ada, Tuhan memberkati dan Tuhan akan menjawab seluruh persoalan saudara. Terutama adalah hal-hal yang rohani, ya, yang akan membawa kita untuk makin dekat dan berkenan kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini, saudara, firman Tuhan tetap berkaitan dengan minggu-minggu lalu. Saudara, dan pada pagi ini kita akan melihat firman Tuhan dengan tema tanda orang pilihan Allah. Jadi orang yang dipilih Tuhan, mau sejak dari kandungan, mau sejak dunia sebelum dijadikan, atau kapanpun Tuhan memilih kita, tapi ada tandanya. Dan tanda itu hanya bisa dilihat satu oleh Tuhan, yang kedua diri kita sendiri. Apakah saya punya tanda? Apakah saya ini benar-benar orang yang diselamatkan? Ya, nanti kita akan pelajari firman Tuhan ini, saudara. Tapi ya, saya minta anak-anak tolong ditertibkan. Saudara, ketika kita mengingat firman Tuhan kemarin, ya saudaraku, minggu-minggu lalu kita mengingat, lalu kita mengenangnya, ada orang-orang yang tidak diselamatkan, atau bukan tidak diselamatkan, tapi di dalam ayat itu dikatakan bahwa sejak dunia dijadikan namanya tidak pernah tertulis di dalam kitab hayat. Tentu saudara, hati kita miris, sedih, ya, mengingat, mengenang. Kalau kita terus, saudaraku, mengingatnya itu sekali lagi, pasti hati kita sangat-sangat sedih, ya. Dan kita bersyukur jika kita ada di dalam perhimpunan atau persekutuan di mana Allah hadir, lalu kebenaran-kebenaran diberikan kepada kita. Karena tandanya Tuhan mengasihi kita, terus akan membawa kita memiliki tanda-tanda sebagai orang pilihan Tuhan. Kalau ada seperti yang tertulis dalam Wahyu ataupun saya sudah sebutkan tadi, ya, sejak awal dunia dijadikan, namanya tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan. Ada yang bertanya, tidak adilkah Allah? Hal ini pernah disampaikan oleh Rasul Paulus ketika dia menyampaikan firman kepada orang-orang di Roma, lalu mengingat tentang Yakub dan Esau. Allah pernah berkata bahwa Aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Kepada siapa kasih karuniaku kuberikan? Ya kepada dia yang kuberikan. Kepada mereka yang tidak mendapat kasih karuniaku, yaitu keadilan Tuhan, haknya Tuhan. Jadi Rasul Paulus berkata, kalau begitu tidak adilkah Allah? Dan Rasul Paulus sendiri yang menjawab, mustahil. Berarti Allah itu adil. Memang kasus Yakub dan Esau, saudaraku, ada perbedaan tentang kehidupan mereka, ya saudaraku. Jadi Esau itu baik, tetapi kerinduannya terhadap Tuhan, terhadap perkara-perkara yang rohani itu, saudara, itu tidak ada padanya. Itu sebabnya dia jual hak kesulungannya, saudara. Dia bilang, sebentar aku mau mati untuk apa? Jadi dia tidak punya kerinduan untuk mendapatkan anugerah dari Allah itu, dia sia-siakan, dia tidak menghargai, tidak menghormati. Itu sebabnya Allah berkata, aku benci kepada Esau. Benci bukan seperti yaitu pikiran kita, ya, selama ini orang membenci itu bagaimana. Tapi bagi Allah, membenci Esau itu adalah di mana sesuatu yang rohani, satu pengharapan kasih karunia yang luar biasa itu, saudara, itu tidak bisa diberikan kepada Esau, ya. Jadi bukan benci lalu seperti kita membunuh tidak suka, ya saudaraku, bukan. Jadi Rasul Paulus berkata Allah itu adil. Kalau Allah itu adil, tentu timbul pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Kalau Allah adil, kenapa Yudas mesti ditetapkan binasa? Padahal ada beberapa kebaikan Yudas yang mungkin kita bisa baca. Dan salah satunya adalah
ketika dia melihat Yesus ditangkap, ya saudaraku, dia menyesal. Dia sangat menyesal, dia kembalikan uang. Tapi kenapa dia tetap ditetapkan untuk binasa? Itu pertanyaan. Pertanyaan yang lain, minggu kemarin kita sudah lihat di dalam Wahyu, ada 2 ayat di sana. Ada orang yang sejak dunia dijadikan namanya tidak tertulis. Dan di dalam Wahyu itu mereka akhir zaman nanti mereka akan menyembah antikris, menyembah patung, haus darah orang Kristen untuk menganiaya sampai kepada membunuh. Lalu pertanyaan tentu timbul juga, andai kata dia ditetapkan tidak selamat kata firman itu, lalu kemudian dia hidup, dia berupaya berusaha untuk mendapatkan keselamatan, dia hidup benar-benar merindukan tentang yaitu keselamatan, apakah dia tetap tidak diselamatkan? Banyak lagi tentu pertanyaan-pertanyaan itu timbul. Mengapa, kenapa, atau seandainya, ya saudaraku, dan kita tidak menemukan jawabnya. Tuhan merahasiakannya dari kita. Tetapi di dalam Mazmur, saudara, ada Asaf. Dia juga bertanya-tanya. Kenapa orang fasik subur, kenapa orang fasik diberkati tidak pernah sakit, kenapa anak cucunya mereka hidup sehat-sehat, mati gampang-gampang tanpa penyakit. Asaf tidak menemukan jawabannya. Sampai tertulis dalam Mazmur 73 ayat 16 dan 17. Ketika dia ada di tempat kudus, baru dia melihat sesungguhnya apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan siapkan bagi orang-orang fasik. Pertanyaan yang sama yang timbul di dalam diri kita. Mungkin kita tidak menemukan jawaban tentang kenapa dia dibinasakan, kenapa dia diselamatkan dan tidak. Jawabannya ketika kita ada di tempat kudus Tuhan, maka kita akan melihat semua pertanyaan-pertanyaan itu dijawab, terjawab. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat ada beberapa ayat, saudara ya. Kenapa ada orang yang tidak dipulihkan? Hal ini tentu juga akan menjadi pelajaran bagi kita. Kita baca dari 2 Tawarikh pasal 36. 2 Tawarikh 36 ayat yang ke-11 sampai ayat 16. Saudara, biasa kita baca Raja Yehuda ini baik-baik, saudara, ya. Tapi ada 2 raja yang mungkin perbuatannya tidak seperti nenek moyang yang baik, ya. Dan termasuk yang akan kita baca dia adalah Raja Sedekia. Bapaknya baik, tapi Sedekia sendiri dia tidak patuh, dia tidak taat kepada kehendak Allah, ya. Ayat 11. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar. Dari ayat ini kita sudah dapati 2 kesalahan di hadapan Tuhan yang dilakukan Sedekia. Ayat 12 kesombongan, yang ke-13 adalah dia memberontak. Yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah, ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Ada keras kepalanya, ada pemberontaknya, ada keras hatinya, saudaraku. Ayat 14. Jika semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain, rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Di sini juga kita dapati mereka tidak menghargai lagi rumah Tuhan, tidak memeliharanya, tidak yaitu memanfaatkannya seperti kehendak Allah.
bagian atasnya kita lihat juga kesalahan mereka adalah menyembah berhala. Mereka mengikuti Allah-Allah asing, mengikuti yaitu saudara agama orang-orang asing yang menyembah dewa-dewa, menyembah berhala-berhala. Saudaraku, ya, mereka telah berubah setia dengan menyembah kepada yang bukan Tuhan. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, perhatikan ayat ini, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Berapa dosa kita dapati di dalam ayat ini? Itu yang mengakibatkan dia memang harus dibinasakan. Tidak ada lagi pemulihan pada bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan kita akan lihat yang pertama saudara adalah ayat yang ke-14. Mereka berpaling dari Tuhan dan menyembah berhala, dewa-dewa. Menyembah yang bukan Allah. Berkali-kali firman Tuhan menjelaskan bagi orang-orang yang menyembah berhala, menyembah dewa, menyembah yang bukan Tuhan, saudaraku, itu tidak disukai Tuhan. Itu menjijikkan di mata Allah. Bagi Tuhan itu sesuatu yang keji di hadapannya. Kenapa? Kurang apakah Allah? Dia berikan segalanya, kok masih menyimpang? Dia masih mencari Allah yang lain. Itu sebabnya saudaraku, bagi Tuhan itu satu perbuatan yang keji. Bukan hanya terjadi pada ribuan tahun yang lalu, saudaraku. Ini diawali kita lihat orang-orang Israel pada waktu itu dituntun dari yaitu Mesir ke tanah Kanaan. Mereka berkata, Musa terlalu lama di atas gunung. Harun, mari kami serahkan emas-emas kami. Buatlah lembu dari emas ini supaya kita bisa menyembahnya. Maka saudara, bukan hanya Allah yang murka pada waktu itu. Allah sudah mau membinasakan orang Israel. Tapi Musa berlutut melunakkan hati Tuhan. Pada akhirnya Tuhan mengampuni. Ketika dia mulai menyembah patung itu, saudaraku, patung lembu. Apa yang dilakukan Musa? Dia sampai banting itu 2 loh batu berisi Taurat Tuhan yang ditulis oleh jari Allah. Sesuatu yang memuakkan, menjijikkan, menjengkelkan dan sangat dibenci. Orang-orang yang menyembah yang bukan Tuhan, mendewakan orang-orang yang mendewakan sesuatu yang bukan Tuhan. Sampai hari ini, di dalam masalah, dalam kesulitan, bahkan di dalam kelimpahan, dia tidak bisa memberikan sesuatunya, hidupnya seluruhnya bagi Allah. Mereka mempersembahkan kepada berhala-berhala, kepada roh-roh orang mati yang sesungguhnya bukan penolong. Itu sebabnya Tuhan benci, saudara. Ya, lari ke dukun, lari ke petenung, saudara. Dan Tuhan cemburu, sakit hatinya. Apa sih yang tidak bisa kuberikan? Semua bisa. Kenapa kau tidak bersabar? Ya. Lalu saudaraku terus berjalan sampai hari ini. Banyak orang Kristen katanya lebih cepat dapat jawaban dari dukun dan petenung daripada berdoa kepada Allah. Tapi dijauhkan Tuhan dari kita untuk kita berharap, untuk kita datang lari minta pertolongan kepada yang bukan Tuhan. Mendukakan Tuhan, saudaraku, dan sampai masa antikris datang, saudara. Ada orang-orang yang ditentukan binasa. Mereka akan menyembah patung-patung antikris. Menyembah antikris, kenapa? Karena Tuhan memang memberikan kuasa kepadanya. Memberi nafas, membuat segala mujizat. Tapi hanya sementara. Hanya 3,5 tahun lamanya antikris
diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Setelah itu saudaraku, semua binasa. Begitupun para pengikutnya, para penyembahnya. Hanya 3,5 tahun saat itu saudara. Mereka seperti mengalami kejayaan hidup dalam kuasa yang dahsyat. Siapa mereka? Orang yang tidak peka. Orang yang tidak peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Orang yang tidak peka kepada suara Allah. Orang yang tidak pernah peka terhadap nasihat-nasihat Tuhan. Mereka-mereka ini saudaraku yang sekali kelak akan menyembah kepada yang bukan Tuhan. Hanya sementara mereka hidup di dalam kesenangan. Sementara orang tidak bisa makan, mereka makan dengan limpah. Sementara orang tidak bisa berdagang, mereka hidup saudaraku bebas untuk berdagang apapun. Tapi hanya 3,5 tahun lamanya. Setelah itu mereka akan terima akibatnya. Tidak diselamatkan, saudara. Ya. Jadi ayat yang ke-14 ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka itu akan menjadi peringatan bagi kita. Mengingatkan juga orang lain agar mereka tidak bersandar kepada arwah-arwah, kepada yang tidak jelas saudaraku. Ya. Tapi kita akan memberitakan bahwa di dalam Tuhan itu ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Itu dosa yang pertama. Yang kedua kita akan lihat dari ayat yang ke-12 sampai ayat 16. Lalu ya tadi kita sudah baca dari ayat 12 sampai 16 ini saya catat saudara ada kesombongan, pemberontakan, ada keras kepala, keras hati. 3 hal ini saudara itu tidak bisa dipisahkan tapi berkaitan. Saudara pikir orang sombong itu tidak bisa dinasehati. Dia tidak terima nasihat, dia tidak terima teguran. Akhirnya terjadi keras kepala. Kalau dipaksa maka lahirlah pemberontakan. Pemberontakan keras kepala tidak bisa dibawa kepada sesuatu yang lebih baik. Dia menurut kebenarannya sendiri, menurut apa yang dia baik, saudara. Itu adalah kesombongan. Jadi 3 hal ini sekali lagi tidak bisa dipisahkan. Dan hari itu ini ada pada orang Yehuda, saudaraku, ya. Akhirnya saudara karena 3 hal ini mereka menghina Nabi Tuhan, meremehkan saudaraku. Karena meremehkan Nabi Tuhan itu kadang-kadang itu akhirnya berdampak kepada firman yang keluar dari mulutnya itu. Dia tidak memperdulikannya, dia melalaikannya karena dia melihat lembaga manusia. Nanti kalau orang saudaraku, dia mungkin bisa mengkultus individukan seseorang hamba Tuhan yang ya serba wow gitu orang bilang sekarang. Firmannya biar apapun dia dengar. Apalagi dulu ya dulu. Kalau ada orang barat datang ke Indonesia, waduh itu saudaraku seperti dewa. Ya, dianggapnya seperti dewa. Tetapi saudara bagi orang yang keras tengkuk, orang yang sombong, orang yang memberontak. Terjadilah seperti firman ini. Mereka meremehkan Nabi Yeremia yang diutus Tuhan menyampaikan firman, menyampaikan pesan-pesan Allah saudara. Dia remehkan, dia tidak suka kepada Yeremia saudaraku. Dalam ayat 12 sampai 16 kita dapati. Mereka mengolok-olok utusan Tuhan, mereka menghina saudaraku, ya mereka memperlakukan utusan-utusan Allah itu dengan tidak baik. Karena kesombongannya, karena keras hatinya, ya, karena pemberontakan memang ada di dalam dirinya. Sehingga saudara mereka tidak peduli, baik nabi, baik saudaraku utusan-utusan Allah yang lain. Ketika Tuhan menegur berulang-ulang, menyampaikan berkali-kali untuk menasehati, mengembalikan mereka kepada jalan yang benar.
Tetapi Raja Zedekia dan orang-orang Yehuda, para imam, saudaraku, mereka tidak memperdulikan apa yang Tuhan lakukan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa itu adalah kasih sayangnya Allah kepada mereka. Cintanya Tuhan kepada mereka tidak menghendaki untuk mereka binasa. Tapi mereka tidak peduli, mereka tidak mengingat itu, saudaraku. Ya, kenapa? Karena 3 dosa tadi. Dan orang yang seperti ini, saudaraku, dia tidak akan pernah bisa mengucap syukur. Seperti Lucifer, diberi segala keindahan, dia diciptakan lebih dari semua malaikat. Indah, saudaraku, dia diciptakan sempurna dan luar biasa. Tapi karena ada 3 hal ini, dia tidak pernah bisa mengucap syukur. Andai kata dia mengucap syukur, dia menyadari semua dari Tuhan, dosa ini tidak akan terjadi dan dia tidak akan dibinasakan. Tentu ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Ketika firman Tuhan disampaikan, siapapun yang memberitakannya, saudara. Ya, saudara, mari kita akan menghargai, menghormati karena dia utusan Allah. Dia utusan Tuhan, saudara. Jika perkataan itu memang adalah sesuai dengan firman dan itu dari Allah, kita akan merendahkan hati, tidak sombong seperti orang Yehuda pada waktu itu. Menerima, lalu merubah hidupnya. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, saudaraku, jadi Allah berkali-kali, saudara, dia mengutus, bukan hanya 1-2 kali, berulang kali, berkali-kali. Tapi karena kesombongan, pemberontak, keras kepala, keras hati ada di dalam hati mereka, ada di dalam hidup mereka, sehingga saudara, mereka tidak bisa bertobat. Ya, dan Allah tegas pada akhirnya, cintanya, kasihnya berubah menjadi penghukuman. Coba kita lihat satu ayat di dalam Amsal 29. Ayat 1, siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Ini sama dengan yang tertulis dalam 2 Tawarikh. Bersih tegang leher, dia dikasih tahu dia tetap, ya saudara, dia pancang lehernya, saudara, tidak mau berubah. Jadi dia keras hati, dia pemberontak. Di dalam ayat ini dia juga adalah orang yang sombong. Sekalipun ditegur berkali-kali, tetapi dia tetap bertahan dengan kebenarannya sendiri. Dan firman Allah di sini dituliskan, sekonyong-konyong, tiba-tiba diremukkan tanpa dipulihkan. Tiba-tiba, sekonyong-konyong. Orang ini tidak tahu. Tiba-tiba saja dia sudah di dalam kebinasaan. Tiba-tiba saja, sekonyong-konyong, saudara, dia tidak bisa dipulihkan. Siapa contohnya? Merasa aman, nyaman, dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Simson. Berulang kali Tuhan menegur dia. Melalui orang Filistin yang datang berkali-kali hendak membunuh Simson. Berapa kali datang, dia kuat. Apapun yang dilakukan oleh orang Filistin, dia bisa gagalkan. Mau diikat dengan rantai, mau diikat dengan apapun, saudara, mau pakai senjata apapun. Berkali-kali orang Filistin datang, mau membunuh Simson. Tetapi kuasa Allah ada padanya. Dia gagalkan semua rencana orang Filistin. Dia bisa kalahkan orang Filistin yang hendak membunuh dia. Datang lagi, saudaraku, yang sama. Simson merasa bangga. Kuasa Allah ada pada dia. Dia pasti mengalahkan orang Filistin.
Dan dia tidak mau keluar dari kehidupan Delilah yang tiap saat menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Kebodohan Simson. Kebodohan ini ada di tengah-tengah orang yang sedang bercinta. Remaja, pemuda, orang tua-tua yang sedang bercinta. Entah janda, entah duda, entah selingkuhan. Sulit saudara, walaupun nyata di depan itu jurang. Nyata Delilah ini sudah berkali-kali menyerahkan Simson kepada orang Filistin. Besok kamu datang ya, nih gini-gini, besok kamu datang lagi. Saudara, tapi Simson tidak bisa keluar. Dia tidak punya, saudaraku, satu kekuatan untuk keluar dari Delilah. Kenapa? Kuasa Allah yang ada padanya hanya untuk mengalahkan orang Filistin, tidak bisa mengalahkan Delilah. Kidung Agung mengatakan, kuat cinta seperti kuat maut. Kalau kematian datang, maut datang, siapa yang bisa, saudaraku, untuk menegahkan? Tapi bagi orang percaya, bagi orang yang mau diselamatkan, tentu tidak akan melakukan kebodohan seperti Simson. Biar pacarmu itu orang yang hebat, orang yang nomor satu barangkali. Tapi kalau memang di depan masa depanmu engkau tidak ada dengan Tuhan, ya lebih baik lepaskan, jangan seperti Simson. Sudah jelas tiap hari dia yang menyerahkan, saudaraku, untuk Simson dibunuh, tapi dia tidak mau keluar. Itu yang saya bingung, saya heran. Mungkin di sini ada, mungkin di sini ada. Saya pernah, saudaraku, punya tetangga seorang ibu dan berjemaah juga di gereja. Anak laki satu-satunya, paling dicinta, paling disayang. Saudaraku, ketika dia punya pacar, dia harus tinggalkan Yesus. Mamanya, papanya, neneknya semua sudah menasehati dia. Tapi kuat cinta seperti kuat maut. Dia tidak bisa lepas, dia bisa tinggalkan, saudara. Dia tinggalkan Yesus. Mamanya nangis dan saya sudah ada di Dobo. Mamanya nangis, saudara. Ya, itu kekuatan cinta. Jangan saudara katakan, oh iya kalau gitu cinta saya kuat seperti maut. Kau lupa bahwa kekuatan Tuhan lebih dari kekuatan cintamu. Andai kata hari itu Simson dia pergunakan kuasa Allah yang ada padanya, meninggalkan Delilah, tapi ini dia hanya pakai di hal-hal tertentu. Yaitu mengalahkan orang Filistin. Satu kali Delilah kembali. Simson, orang Filistin datang hendak membunuh engkau. Apa mereka datang tiba-tiba? Atas suruhan Delilah. Saudaraku, Delilah punya andil besar di dalam pembunuhan Simson. Di dalam rencana pembunuhan Simson. Lalu saudara, seperti biasa, dia berdiri, saudara, dia tunjukkan, ini dadaku, ini kuasa Allah yang ada padaku. Tapi hari itu dia salah, Tuhan sudah meninggalkan dia. Sekonyong-konyong, tiba-tiba dia tidak sadar, saudara. Dia masih merasa bahwa kuasa Allah masih ada padanya. Dia diurapi Tuhan dan punya perkara-perkara yang dahsyat dari Allah. Padahal saudara, sudah meninggalkan Simson, sudah diangkat kembali oleh Allah. Jadi, pelajaran indah bagi kita. Yang sombong, keras tengkuk, keras hati, keras kepala, suka berontak, sekonyong-konyong. Kasih Allah bisa berubah menjadi penghukuman dan kau tidak dipulihkan. Dari perkara yang kecil tentunya, saudara. Karena kita suka anggap remeh, merasa itu kita benar. Padahal kita tahu firman, ya. Orang yang keras tengkuk itu, saudaraku, dia tahu firman, tapi dia sengaja tidak melakukannya, itu keras tengkuk. Orang yang memberontak itu, saudara, dia tahu firman, tapi karena dia tidak suka melakukannya. Ya. Jadi saudara,
Mari kita akan perhatikan apa kata Tuhan. Jika kita mentaati firman, saya percaya saudara bahwa apa yang kita lakukan itu akan berkenan pada orang-orang sekitar kita. Tidak suka berontak, tidak sombong di sekitar kita. Karena kita sudah tahu kebenaran. Ya, jangan sampai tiba-tiba saudara hukuman itu menggantikan kasih Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian kita akan lihat selanjutnya tanda-tanda orang yang dipilih oleh Allah. Kalau itu tadi tanda-tanda orang yang tidak dipulihkan, yang jelas dia tidak ditulis namanya di dalam kitab hayat. Ya, tapi sekarang kita akan melihat tanda orang dipilih oleh Allah. Tanda kalau kita adalah orang pilihan Tuhan. Ini tandanya. Kita baca dari Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yang pertama di sini kita lihat, tanda bahwa orang itu dipilih Allah, hidupnya semakin hari serupa dengan gambaran Yesus. Ayat 29. Yang dipilih dari semula, entah sebelum dunia dijadikan, entah sebelum dipilih dari kandungan. Tapi ciri-ciri bahwa dia orang pilihan itu, hidupnya makin hari makin baik, hidupnya makin berubah. Dia mengikuti jejak Yesus. Seluruh karakternya saudaraku dia tanggalkan. Seluruh apa yang di dalam kehidupannya yang tidak sesuai dengan firman, dia tanggalkan walaupun itu sangat berat. Tapi tanda orang pilihan adalah makin hari karakternya sama dengan Tuhan. Ada orang berkata kepada saya, Ibu tidak bisa menuntut jemaat, Ibu tidak bisa menuntut orang untuk punya iman seperti Ibu. Saya tertawa. Kalau kamu orang Kristen, kamu tahu firman, pasti kau akan punya satu standar dalam hidupmu. Kau bukan sama dengan saya, tapi kau sama dengan Tuhan. Itu tanda orang pilihan. Itulah pengiringan orang Kristen saudaraku. Makin hari hidupnya makin baik. Dia menanggalkan perkara-perkara yang Tuhan tidak inginkan. Seluruh karakternya, seluruh kehidupannya harus menunjukkan makin hari sama seperti Yesus. Tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan katakan, kerjakan berusaha saja. Kalau aku datang apa yang belum sempurna, aku akan menyempurnakannya. Karakternya Tuhan, hidupnya Tuhan itu saudara kita lihat. Ya, saudaraku diludah, dipukul, dicambuk, difitnah, ya, dibilang dusta, dibilang setan, saudaraku. Banyak saudara yang dia alami. Tapi kapan dia membalasnya seperti kita? Kalau dia mau tersinggung, tiap hari sudah tersinggung. Dia itu kan anak tukang kayu. Direndahkan, diremehkan. Bisa saja dia tersinggung, tapi tidak. Ya, bisa saja dia marah, tapi dia tidak melakukannya. Kenapa kita masih suka marah-marah? Kenapa kita suka masih tersinggung, saudaraku? Ya, kenapa kita masih suka saudara melanggar firman ketika kita tahu bahwa itu tidak boleh?
Dan di dalam firman ini dikatakan bahwa tanda kalau engkau orang pilihan itu adalah kita semakin hari hidup harus bertambah-tambah seperti Yesus. Tidak sekaligus, tapi berusaha tiap hari seperti Yesus. Bagaimana cara kita menjadi semakin serupa dengan Yesus? Tidak ada jalan lain, mentaati seluruh firman-Nya dengan rendah hati, kita menyembah. Satu, saudaraku, di dalam roh, menyembah, doa, memuji Dia, itu hati jiwa kita itu terpusat pada Allah. Lama-lama saudara hidup kita akan sama seperti Dia. Ya, jadi itu caranya untuk kita menjadi serupa dengan Allah. Kalau dengar firman, dengar dengan sungguh. Ya, kemarin kita sudah lihat musyawarahnya Tuhan. Ya, kalau orang di dalam gereja ini mendengar firman tidak sungguh-sungguh, berarti bagi Tuhan saudara itu tidak hadir di dalam musyawarahnya. Lalu yang kedua dari ayat ini tadi saudaraku kita sudah baca ayat yang ke-30. Mereka yang ditentukan dari semula, dipanggil dari semula, saudaraku, dia dibenarkan. Ya, jadi yang dipilih dari semula, dia akan di dalam ayat ini sekali lagi saudara, dia ditentukan dari semula, ya, satu untuk menjadi serupa dengan Tuhan, yang kedua dipanggil untuk yaitu dibenarkan. Kalau dipanggil dia tidak datang, mana mungkin dia dibenarkan. Tapi orang dipanggil dia datang, itu namanya taat. Jadi rupanya saudara, firman Tuhan ini kita bolak-balik, yang diminta Tuhan hanya ketaatan kita. Dan orang yang taat itu adalah orang yang rendah hati. Ya, saudara, dan sekali lagi yang dipanggil dari semula, kalau dia selalu taat kepada panggilan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, itu tanda orang dipanggil, tidak suka berontak-berontak, tidak melawan-melawan. Orang yang taat dipanggil, dia datang, itu taat. Untuk dibenarkan. Berarti masih ada yang harus diproses sampai betul-betul menjadi orang yang benar sesuai dengan yaitu standarnya Tuhan. Jadi tidak dipanggil sebelum dunia dijadikan, dia sudah dipanggil lalu dia lahir hidup sudah seperti satu nasir Tuhan, seperti hamba Tuhan yang sudah seperti Yesus. Tidak. Melalui proses. Satu contoh saudara itu Yakub. Dia masih dalam kandungan. Ya. Allah berkata kepada Ribka apa? Dari dalam perutmu akan keluar 2 anak. Dan menjadi 2 bangsa yang besar. Nanti yang kecil dia akan lebih tinggi dari yang tua. Ditentukan dari kandungan. Yakub dipilih dari kandungan. Saya tidak menemukan dia dipilih sejak dunia dijadikan. Tapi yang saya baca adalah dia dipilih sejak dalam kandungan. Tapi dia lahir bukan kayak orang pilihan nalah. Menipu, berbohong, liciknya minta ampun saudara. Sampai kapan kelicikan itu? Sampai dia sudah punya anak. Sampai dia keluar dari rumah mertuanya saudara. Sampai dia keluar, liciknya di mana di situ. Waktu dia mau ketemu Esau, dia susun strategi saudara. Nanti yang berjalan di depan dia, yang di belakang siapa? Supaya kalau mati mereka duluan, yang mati kami tidak. Nah itu kelicikannya ada di situ. Sampai dia punya anak, saudara, kelicikan itu masih ada di otaknya dan itu keluar dari apa yang dia lakukan. Tapi lihat. Dia dipilih sejak dari dalam kandungan. Ada satu titik di mana dia tidak berdaya.
Malaikat Tuhan bertemu dengan dia. Bergumul sampai pagi. Dan memang sejak awalnya dia licik, dia jahat, dia menipu kakaknya. Karena dia menginginkan apa yang dari Tuhan. Dia menginginkan perkara yang rohani. Jadi waktu dia bergumul dengan malaikat, fajar sudah mulai menyingsing. Malaikat berkata, fajar sudah menyingsing, aku harus pergi. Tidak, berkati aku dulu. Dia merindukan berkat dalam kelicikannya, tapi hati untuk dia melihat perkara rohani, perkara surga, perkara yang dari Tuhan itu tetap ada di dalam dia. Jadi saudara, akhirnya malaikat Tuhan memberkati dia. Aku jadikan engkau sekarang bukan penipu, tapi Israel. Tentaranya Tuhan, prajuritnya Tuhan, kemenangan ada padamu, bisa berubah. Jadi saudara, yang dipilih Tuhan dari semula, entah dipilih Tuhan sejak dari dalam kandungan, dia akan lahir dan melalui proses. Dipanggil, kalau dia taat, dibenarkan, dan genaplah kata Tuhan, engkau adalah orang pilihanku. Sejak kapan sih Yakub itu nakal? Dari dalam kandungan. Kalau saudara lihat di dalam Hosea pasal 4, di sana ditulis, Yakub sejak dalam kandungan dia sudah menipu saudaranya. Dari dalam kandungan. Tapi karena Tuhan telah menetapkan dia diselamatkan, maka diproses oleh Allah, saudaraku. Ya, diproses sampai genap rencana Tuhan bahwa dia dipilih untuk melayani Tuhan. Ya, untuk mengembangkan, saudaraku, membesarkan satu bangsa ya yang diberkati oleh Allah. Nah, saudaraku, jadi taat kepada kehendak Tuhan itu, saudara, semakin menjadi seperti Tuhan itu adalah kita lihat dia datang untuk melayani. Dia mentaati kehendak Bapa dan dia melayani Bapanya, dia juga melayani orang-orang yang dia temui yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Yesus, kita mengikuti taat kepada kehendak dan panggilannya, itu juga yang harus kita lakukan. Amin. Amin. Ya. Jadi saudaraku, kita lihat ayat yang ke-30 itu, orang yang dipanggilnya, saudara, dibenarkan, mereka juga akan dimuliakannya. Dari kapan dia dimuliakan? Dari di bumi sampai di surga. Gimana orang yang dimuliakan? Dia diberkati lebih, martabatnya diangkat, hormat, orang hormat pada dia, dia disegani di dalam segala hal, dalam segala aspek, saudara. Tuhan akan membuat dia dipuji melalui orang-orang banyak. Yabes contohnya, dia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Ya, dan kita dijanjikan oleh Allah. Kalau kita merasa diri kita orang panggilan, kita sudah mulai berjalan dengan tanda-tanda ini, saudaraku. Kita semakin hidup, kita makin mengarah seperti Yesus. Dan kita selalu taat ketika Tuhan menghendaki sesuatu, kita tidak pernah melawan, saudaraku. Ya, janjinya bahwa Tuhan juga akan memuliakan kita. Dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Orang-orang yang duduk di pemerintahan, dari honorer, saudaraku, barangkali. Ya, bahkan mungkin bisa seperti Yusuf, dari penjara, dimuliakan dari satu kepada kemuliaan yang lain, sampai kepada kemuliaan yang lain, saudaraku. Jadi itu dijanjikan Tuhan bagi kita. Ya, dimuliakan sampai kita masuk ke tempat kudus Tuhan. Sesungguhnya Allah berkata bahwa dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia menginginkan semua orang selamat. Kita yang ada di sini, kita tidak perlu tahu apakah saya ini diselamatkan, dipilih dari dunia dijadikan, atau dipilih dari kandungan. Tidak tertulis namamu ada di Alkitab. Firman ini tentu mengajar kita, membuang kesombongan kita, siapapun kita. Di hadapan Allah, kita semua sama, sedang dibentuk untuk menjadi orang pilihan. Ya,
Kita akan buang yang namanya pemberontakan, yang namanya keras kepala itu saudara. Keras kepala itu tidak berontak-berontak seperti kerasukan setan. Diam, tapi tidak mau melakukan. Ya. Ada orang memberontak pun seperti itu saudara. Ya. Ada yang memang saudara ya, kelihatan sekali saudara waktu dia berontak itu. Ya, hal-hal yang tidak disukai tentu dia keluarkan. Orang sampai bingung, heran-heran. Ya. Karena emosinya yang meledak-ledak. Tapi ada yang diam-diam. Ada orang sombong mengolok-olok hamba Tuhan itu juga kadang tidak melalui perkataan yang menyakitkan, yang buruk. Di dalam Matius itu ada satu contoh, raja mengadakan pesta. Ada undangan-undangan khusus yang sudah dipilih. Tapi waktu didatangi alasan mereka, oh saya baru nikah jadi biar saya nikmati pernikahan saya dulu. Satu lagi didatangi, oh saya baru beli ladang biar saya kelola ladang. Nanti didatangi lagi alasannya dan mereka tidak pernah datang. Itu sama dengan mengolok-olok. Sama dengan mengolok-olok yang tanpa kita sadari. Oh iya, tapi dia tidak pernah melakukannya. Jadi kayak ngempongin hamba Tuhan saudaraku. Ya, tidak, dia lupa bahwa itu sama dengan mengolok-olok. Bahkan ada yang nyata-nyata menghina seperti yaitu Yehuda dan penduduk pada waktu itu saudara. Nyata-nyata ada yang menghina. Ya, tetapi bagi kita, kalau kita mengimani bahwa kita orang pilihan Tuhan, dipilih oleh Tuhan, buang semua kejahatan yang membuat tiba-tiba kita dipunahkan, tidak ada pemulihan. Saudara mau dipulihkan terus? Ya. Ya, saya juga mau saudaraku. Puji Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan, tapi ini sesuatu yang penting bagi kita. Kalau engkau merasa dipilih, berarti mari. Tanda-tanda bahwa kita orang dipilih. Makin hari biarlah makin bertambah-tambah. Amin. Itu yang dikatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bertambah-tambah di dalam kebaikan. Bertambah-tambah untuk menjadi sama seperti Kristus. Bertambah-tambah di dalam kita melayani kehendak Allah. Kita renungkan firman ini. Sudahkah tanda-tanda kau orang dipilih oleh Tuhan ada di dalam kehidupanmu? Kita akan renungkan, firman ini akan menjadi cermin bagi kita. Sampai di mana kita sudah sama seperti Allah. Masih adakah kesombongan, pemberontakan, kekerasan hati kita? Kita tinggalkan pagi hari ini di tempat ini. Kita pulang dengan satu pembaharuan yang dari Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, tegur aku terus Tuhan. Berulang-ulang, tegur aku terus. Sampai aku menjadi serupa dengan gambaran anakmu, yaitu Yesus. Kapkan janjimu bahwa dunia tidak akan pernah menggagalkan keselamatan yang Tuhan berikan untuk engkau. Apapun yang terjadi di dunia ini, biarlah kau tetap memandang Allah, kau tetap menyembah Tuhan. Itulah tanda-tanda orang yang dipilih oleh Allah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, kita sudah mendengar firman Allah. Apa yang perlu kau buang dari dalam hidupmu? Yang mungkin melekat sekian tahun, tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan kebenaran.
Kau menyadari, tapi seringkali kau sulit untuk melepaskannya. Itu tanda kau keras kepala. Itu tandanya kau seorang pemberontak dan sombong. Mari kita tanggalkan hari ini. Engkau yang masih remaja, pemuda, ingat bahwa engkau boleh punya teman hidup tapi harus seiman. Seiman itu bukan hanya sama-sama Kristen. Seiman itu adalah sama-sama melakukan firman Allah, yang saling mendorong, menopang untuk melayani, untuk membawa kita dekat kepada Tuhan. Engkau yang masih pemuda, remaja, sekali lagi, jangan mau kita terikat oleh cinta yang meremukkan, menghancurkan hidup kita seperti Delilah dan Simson. Sekalipun dia adalah tercantik atau terganteng, orang kaya, orang pintar, punya kedudukan, punya jabatan, tapi jika itu menjauhkan dari engkau, tinggalkan dia. Karena Tuhan ingin supaya engkau menjadi serupa dengan Allah. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tinggalkan semua kesalahanmu, kesombonganmu, keangkuhanmu, tinggalkan pemberontakanmu, tinggalkan semua hari ini. Katakan bahwa tidak ada satu dosa pun yang akan memisahkan aku dari Allah.